Tipke. Nampak di dalam. Tajam tendangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala bil haqqi wal mizan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu qala uhibbu habika haunan ma'asa an yakuna bagiraka yauma wa abghidu ba'idaka haunan ma'asa an yakuna habibaka yauman ma'ama. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya kita kembali hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah yaitu salat subuh berjemaah yang telah selesai kita laksanakan. Semoga menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau kita bisa merasakan kehidupan ini dengan aman dan tentram sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa kembali berpulang ke rumah Allah dengan sebaik-baiknya dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surganya. Kemudian pada pagi ini saya akan membawakan hukum yaitu judulnya sikap wajar saat menyukai dan membenci. Hadis yang telah saya bacakan tadi mempunyai arti dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia meriwayatkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Cintailah orang-orang yang engkau cintai sewajarnya. Barangkali suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau benci, dan bencilah orang yang engkau benci sewajarnya. Barangkali suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini menekankan bahwasanya kita harus menjaga keseimbangan antara membenci dan menyukai. Artinya dalam hal kita menyukai seseorang atau menyukai sesuatu, dalam membenci seseorang atau membenci sesuatu, bersikaplah wajar. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam mencintai atau menyukai atau membenci sesuatu, karena yang namanya hidup ini bisa berubah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat 216, janganlah engkau mencintai sesuatu, bisa jadi sesuatu itu tidak baik bagimu. Janganlah engkau membenci sesuatu itu, bisa sesuatu itu tidak baik bagimu. Artinya dalam hal mencintai dan menyukai sesuatu itu diberikanlah kadar yang seimbang. Artinya kadar yang dimana kehidupan ini akan berubah, dimana saat kita mencintai terlalu berlebihan dalam sesuatu, pada saat tertentu nanti bisa mengecewakan kita. Seperti kita mencintai keluarga, mencintai suatu barang, dimana pada saat barang itu hilang atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meratapinya dengan begitu. Karena sesuatu yang dicintai adalah sesuatu yang kita sukai, bukan berarti itu adalah milik kita selama-lamanya. Pasti sesuatu nanti akan hilang, di mana barang itu akan sampai kepada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mencintai sesuatu, cintailah dengan wajar, karena dengan kewajaran
kita akan bisa menerima dengan seikhlasnya apabila kita kehilangan sesuatu. Sebagaimana kita kehilangan anggota keluarga, suami, istri, anak, dan kehilangan beberapa hal yang bersifat materi seperti barang, jabatan, dan segala sesuatu yang mungkin kita punyai. Itu hanya sifat sementara, karena pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kembali kepadanya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita dalam bersikap secara wajar. Yang pertama, dalam mensukai, mencintai, kita harus menghargai dan menghormati. Artinya, kalau kita mensukai seseorang, hargailah orang sesuatu itu, karena nantinya orang itu akan menghargai kita juga, sehingga akan timbul cinta kepada orang tersebut. Dan juga kita harus menghormati orang tersebut, karena dengan menghormati orang tersebut akan timbal balik kepada kita. Orang itu akan juga menghormati kita, akan timbullah saling mencintai atau saling menghormati. Yang kedua, memperlakukan sesuatu dengan baik. Artinya, kalau kita memperlakukan sesuatu dengan baik, maka timbal baliknya adalah sesuatu itu juga akan baik kepada kita. In asantum asantum, artinya sesuatu kebaikan itu akan kembali kepada kita, suatu keburukan itu akan kembali kepada kita. Artinya kalau kita bersikap wajar dalam mencintai sesuatu, maka akan kembali wajar juga sesuatu itu kepada kita. Kalau kita bersikap buruk dalam sesuatu, keburukan itu kembali kepada kita. Itulah keseimbangan dalam kehidupan ini, karena sesuatu itu tidak mungkin tidak ada timbal baliknya, karena itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau sesuatu itu kembali kepada kita, berpulang kepada kita, bagaimana kita merespon sesuatu, bagaimana kita bersikap pada sesuatu, akan tetapi sesuatu itu juga akan merespon seperti yang sama. Seperti kita melempar suatu bola ke dinding, semakin kuat kita melempar bola ke dinding, semakin kuat pula lemparannya kepada kita. Seperti juga kita menekan bola ke dalam air, semakin kita kuat menekan bola ke dalam air, seperti juga tekan air kepada kita. Hal itulah yang merupakan hukum alam. Makanya dalam bersikap kita wajar dan sewajarnya, dan tidak terlalu berlebihan. Seperti contoh, ada seorang pasangan, mungkin mereka muda-mudi mencintai pasangannya gitu terlalu berlebihan. Saat pasangan itu meninggal dunia, maka dia akan bersikap yang begitu berlebihan dan teronda bahwa satu kehilangan. Padahal satu kehilangan itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik yang sempurna, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik abadi dari segala sesuatu itu. Sebagaimana dalam kisah dalam kitab Al-Muwatta kayak Imam Malik, ada seorang ulama Bani Israel yang mempunyai istri yang sangat dia cintai. Pada suatu saat istrinya itu meninggal dunia, kemudian dia bergurung di dalam diri, biasanya memberikan fatwa atau ceramah. Pada setelah kematian istrinya, dia tidak lagi memberikan fatwa. Dia selalu menolak memberikan fatwa kepada para masyarakat. Pada suatu hari ada seorang perempuan yang datang ke ulama tersebut, kemudian dia minta fatwa, tetapi ulama tersebut tidak keluar dari rumahnya atau dari tempat dia bertinggal. Kemudian beberapa orang menyampaikan bahwa ada seorang gadis yang menunggu, wahai engkau ulama, dia telah berlama berhari-hari menunggu engkau untuk mendapatkan fatwa. Kemudian ulama itu kembali memberikan kesempatan kepada gadis itu untuk kembali bertanya kepada dia. Ulama itu bersampaikan, apa yang engkau minta fatwa kepadaku? Dia menyampaikan, wahai ulama, saya mempunyai suatu barang itu saya pinjam dari orang, telah berbulan-bulan. Apakah saya tidak mengembalikan kepadanya? Ulama tersebut terkejut, bahwasanya engkau harus mengembalikan barang tersebut. Kemudian wanita itu bertanya lagi, bagaimana dengan engkau wahai ulama? Engkau punya istri, pada istri itu adalah milik Allah. Kenapa engkau tidak rela atau tidak ikhlas bahwa istrimu itu diambil oleh orang punya? Maka tersadarlah ulama itu bahwasanya selama ini perbuatan atau tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang salah. Bahwasanya semua itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh sebab itu, dari kisah ini kita bisa petik pelajaran bahwasanya seorang ulama pun yang punya ilmu, dia juga akan punya kesalahan. Yang kedua, semua itu kembali kepada kita, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu itu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, bersikap wajarlah dalam membenci dan menyukai sesuatu, karena dunia ini pasti berubah. Pada suatu saat nanti, seorang yang kita sukai bisa kita benci, pada satu orang yang kita benci, kita jadi kita sukai. Makanya jangan terlalu dendam berlebihan, jangan terlalu mencintai berlebihan. Oleh karena itu, bersikaplah tengah-tengah, karena Allah SWT mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat bertengah dalam menyikapi segala sesuatu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dạ, ngậm, dạ, pun.